Langsung gue mulai aja. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Apriyadi Utama, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Fahri Fidos Marpaung, dengan 3 digit NPM terakhir adalah 048. Saya Muhammad Abdillah dengan konten terakhir nomor digit 90. Saya Iza Fauzia dengan 3 NPM terakhir 006. Selanjutnya, kami akan membahas 7 algoritma. Yang pertama ada first come first serve. Yang kedua ada short job first non-preemptive. Yang ketiga ada short job first preemptive. Yang keempat ada priority scheduling non-preemptive. Yang kelima ada priority scheduling preemptive. Yang keenam ada round robin non-preemptive. Dan yang ketujuh ada round robin preemptive. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu first come first serve. Jadi pada algoritma ini adalah proses yang datang pertama kali akan dilayani terlebih dahulu dan tidak peduli apakah bersifat panjang ataupun pendek. Soal yang kita pakai pada algoritma ini seperti ini. Terdapat 6 proses, mulai dari P1 hingga P6. Untuk P1, reval time-nya 0 dan burst time-nya 10. Untuk P2, AT-nya 1 dan BT-nya 8. Untuk P3, AT-nya 3 dan BT-nya 5. Untuk P4, AT-nya 5 dan BT-nya 4. Untuk P5, AT-nya 7 dan BT-nya 2. Untuk P6, AT-nya 9 dan BT-nya 1. Langsung saja kita masuk ke gancarnya. Di sini pada detik ke 0, P1 akan langsung diproses dengan burst time-nya 10. Lalu pada detik ke 1, P2 masuk dengan burst time 8. Pada detik ketiga, P3 masuk dengan burst time 5. Pada detik ke-5, P4 masuk dengan burst time 4. Pada detik ke-7, P5 masuk dengan burst time 2. Pada detik ke-9, P6 masuk dengan burst time 1. Lalu pada detik ke-10, P1 telah selesai diproses, maka P2 akan langsung diproses dikarenakan P2 ini yang datang pertama kali setelah P1. Maka P2 dengan burst time 8 akan langsung diproses. Lalu P3, P4, P5, dan P6 akan masuk ke dalam antrian. Lalu pada detik 18, P2 telah selesai diproses, maka P3 dengan burst time 5 akan langsung diproses karena P3 ini adalah proses yang pertama kali masuk setelah P2. Lalu P4, P5, dan P6 akan masuk ke dalam antrian. Lalu pada detik ke-23, P4 akan langsung diproses dengan burst time 4, P5 dan P6 akan masuk ke dalam antrian. Selanjutnya pada detik ke-27, P5 dengan burst time 2 akan diproses, dan P6 akan masuk ke dalam antrian. Pada detik ke-29, P6 dengan burst time 1 akan diproses, lalu pada detik ke-20, semua proses telah selesai diproses. Lalu masuk ke waktu tunggunya. Untuk P1 ini sama dengan 0, untuk P2 dikarenakan P2 ini berada di detik ke-10 dan masuk pada detik ke-1, maka 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Untuk P3 ini ada di 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Untuk P4, 23 dikurangi 5 sama dengan 18. Untuk P5, 27 dikurangi 7 sama dengan 20. Untuk P6, 29 dikurangi 9 sama dengan 20. Lalu, jika dijumlahkan, semuanya hasil 82. Lalu dibagi 6, dikarenakan terdapat 6 proses. 82 dibagi 6, hasilnya adalah 13,6 satuan waktu. Jadi waktu tunggu pada first come first serve ini adalah 13,6. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke materi short job first yang non-preemptive. Jadi di sini adalah jika prosesnya datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil atau pendek akan dilayani terlebih dahulu. Untuk soalnya kita memakai soal yang sama seperti tadi, sama-sama memiliki proses sebanyak 6. Jadi langsung saja kita masuk ke gancarnya. Pada detik ke 0, P1 dengan burst time 10 akan langsung diproses. Lalu
pada detik ke-1, P2 masuk ke dalam antrian. Pada detik ketiga, P3 masuk ke dalam antrian. Pada detik ke-5, P4 masuk. Pada detik ke-7, P5 masuk. Dan pada detik ke-9, P6 masuk. Lalu pada detik ke-10, P1 telah selesai diproses. Maka di sini yang akan diproses adalah P6. Dikarenakan P6 ini memiliki berestem yang paling kecil di antara P2 hingga ke P6. Maka dari itu, P6 dengan berestem 1 akan langsung diproses. Lalu pada detik ke-11, P5 dengan berestem 2 akan langsung diproses. Dikarenakan lagi, P5 ini memiliki berestem yang paling kecil di antara P2 hingga P5. Lalu pada detik ke-13, P4 akan diproses. Dikarenakan P4 ini memiliki berestem yang paling kecil. Lalu pada detik ke-17, P3 akan diproses. Lalu pada detik ke-22, P2 akan diproses. Dan pada detik ke-30, P2 selesai diproses. Kita masuk ke waktu tunggunya. Untuk P1 ini sama dengan 0. Untuk P2 ini, dikarenakan P2 ini berakhir pada detik ke-22, maka 22 dikurangi P2 masuk pada detik ke-1. Maka dari itu, 22 dikurangi 1, yaitu 21. Lalu untuk P3, 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Untuk P4, 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Untuk 11 dikurangi untuk P5, yaitu 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Untuk P6, 10 dikurangi 9, yaitu 1. Lalu jika dijumlahkan, hasilnya itu adalah 48 dibagi 6, karena akan memiliki 6 proses. 48 dibagi 6, yaitu 8 satuan waktu. Jadi untuk waktu tunggu pada algoritma yang kedua ini adalah 8 satuan waktu. Selanjutnya kita masuk ke short job first preemptive. Jadi jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Untuk soalnya kita masih memakai soal yang tadi ya. Jadi langsung saja kita masuk ke gancarnya. Pada detik ke-0, P1 langsung diproses dengan berestem 10. Lalu pada detik ke-1, P2 masuk dengan berestem 8. Dikarenakan di sini mulai dari detik ke-1, maka 10 dikurangi 1 yaitu 9. Dikarenakan di sini P2 memiliki berestem yang lebih kecil, maka di sini P2 akan lebih dulu dikerjakan. Lalu pada detik ketiga, P3 masuk dengan berestemnya 5. Tadi P2 tadi memiliki berestem 8. Dikarenakan sini sudah detik ketiga, maka 8 dikurangi 2 itu adalah 6. Di sini yang paling kecil itu adalah P3 yang memiliki berestemnya 5. Maka di sini P3 akan lebih dulu dikerjakan. Pada detik ke-5, P4 masuk dengan berestem 4. Tetapi di sini yang lebih kecil itu tetap P3, dikarenakan dari detik ketiga dan hingga detik ke-5 terjadi 2 detik, maka 5 dikurangi 2 itu adalah 3. Di sini jadinya tetap P3 yang akan masih dikerjakan terlebih dahulu. Pada detik ke-7, P5 masuk dengan berestem 2. Tapi di sini tetap P3 yang masih memiliki berestem yang paling kecil. Maka dari itu P3 akan langsung dikerjakan. Pada detik ke-8, P3 telah selesai. Maka di sini sisanya yang paling kecil adalah P5 dengan berestem 2. Maka dari itu P5 akan langsung dikerjakan. Pada detik ke-9, P6 masuk dengan berestem 1. Lalu di sini terdapat dua berestem yang memiliki nilai yang sama. Jika memiliki nilai yang sama, maka akan masuk ke first come first serve, yang mana yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Maka di sini P5 yang lebih datang dulu daripada P6. Maka dari itu P5 akan dikerjakan terlebih dahulu. Lalu pada detik ke-10, di sini yang paling kecil adalah P6 dengan berestem 1. Lalu pada detik ke-11, P6 telah selesai dikerjakan. Sisanya adalah P4, P2, dan P1. Di sini yang paling kecil adalah P4 dengan berestem 4. Lalu pada detik ke-15, P4 telah selesai diproses. Di sini yang paling kecil itu adalah P2 dengan berestem 6. Pada detik ke-21,
P2 telah selesai diproses, maka sisanya adalah P1. Lalu pada detik ke-30, P1 telah selesai diproses. Lalu kita masuk ke waktu tunggunya. Di sini P1 diselesaikan pada detik ke-21, tetapi dia masuk ke proses detik ke-1, maka dari itu 21 dikurangi 1 sama dengan 20. Untuk P2 ini, dia selesai di detik ke-15, dan dia memiliki pada detik ketiga, maka dari itu 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Untuk P3, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk P4, 11 dikurangi 5 sama dengan 8. Untuk P5, 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Untuk P6, 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Lalu jika ditotalkan jumlahnya adalah 43 dibagi 6. 6 dari semua total proses yang ada. Jadi 43 dibagi 6 adalah 7,6 satuan waktu. Jadi waktu tunggunya adalah 7,6 detik. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita bahas priority scheduling non-preemptive dulu. Next. Konsepnya ini sederhana, kita atur proses berdasarkan prioritasnya. Kalau ada proses dengan prioritas tinggi, kita lakukan terlebih dahulu sebelum yang lain. Jadi, jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, kita gunakan FCFS atau urutan kedatangan. Nah, prioritasnya itu dihitung berdasarkan angka prioritas. Semakin kecil angkanya, prioritasnya semakin tinggi. Misalnya, prioritas 1 lebih tinggi dari prioritas 2. Jadi, dalam kasus nilai prioritas 1 adalah yang paling tinggi. Untuk bikin Gantt chart-nya, kita urutkan proses sesuai prioritas. Misalnya proses dengan prioritas 1 didahulukan, lalu yang prioritas 2, dan seterusnya. Setelah urutannya jelas, bikin Gantt chart yang tunjukin waktu mulai dan selesai setiap proses. Di next. Nah, di sini ada soal sama seperti sebelumnya, cuma bedanya kali ini tuh ada priority-nya. Priority-nya itu ada 3, 2, 1, 2, 5, dan 4. Dalam kasus ini, prioritas tertingginya adalah 1. Nah, sekarang kita gambarkan Gantt chart-nya. Di next. Oke. Nah, kita lihat siapa yang pertama datang terlebih dahulu. Kalau dilihat dari soalnya, maka yang akan datang terlebih dahulu adalah P1. Maka P1 yang akan masuk terlebih dahulu dengan burst time-nya 10 dan priority-nya adalah 3. P1 yang akan berjalan terlebih dahulu karena arrival time waktu kedatangannya adalah proses P1, maka P1 yang akan berjalan. Nah, pada waktu yang ke-1, P2 datang dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Dibandingkan P1 dengan P2, maka yang akan menjadi prioritas selanjutnya adalah P2. Karena priority-nya lebih tinggi dibandingkan dengan P1, sehingga P1 akan masuk ke dalam antrian. Berhubung P1 sudah berjalan sampai 1 kali, jadi sisa burst time-nya itu adalah 9 dengan priority-nya 2. P2 akan berjalan karena priority-nya lebih tinggi dibanding dengan P1. Nah, pada waktu ketiga, P3 datang dengan burst time-nya itu 5 dan priority-nya 1. Kalau kita lihat mana yang lebih tinggi dari keduanya, P2 atau P3, maka yang lebih tinggi adalah P3, karena memiliki priority yang lebih tinggi, yaitu 1. Maka P3 yang akan berjalan, sehingga P2 masuk ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 6, karena P2 sudah berjalan 2 kali. P1 juga masuk ke dalam antrian. Lalu pada arrival ke-5, P4 pun datang dengan burst time 4 dan priority-nya 2. Lalu kita bandingkan P4 dengan yang ada di arrival time ketiga. Mana yang priority-nya lebih tinggi? P3 priority-nya masih lebih tinggi, yaitu 1. Sehingga yang masuk ke dalam antrian yaitu P4, P2, dan P1. P3 tetap berjalan dengan sisa burst time 3. Nah, lalu pada arrival time ke-7, P5 pun datang dengan burst time 2, dan priority-nya itu 5. Kita bandingkan dengan yang ada di arrival ke-5. Pada proses keberapa yang prioritasnya tinggi, P3 masih prioritas tertinggi, maka P5, P4, P2, dan P1 akan masuk ke dalam antrian. P3 pun selesai. Nah, arrival time selanjutnya yaitu 8, karena sisa burst time dari P3. Kita lihat di arrival time ke-7,
mana priority yang tinggi setelah priority 1 selesai diproses. Priority tertinggi setelah 1 adalah 2. Tetapi kita lihat, di arrival ke-7, priority 2 ada 2, yaitu P4 dan P2. Lalu bagaimana? Seperti yang telah dijelaskan di awal, jika prioritinya sama, maka tentukan dari FCFS, siapa yang datang terlebih dahulu. Di sini, yang datang duluan adalah P2, maka P2 yang akan kita proses dengan burst time 6 dan priority 2, sedangkan P5, P4, dan P1 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, P6 datang dengan arrival time ke-9. Kita lihat prioritas tertinggi masih diperoleh oleh P2, sehingga P2 sisa burst time-nya 5, karena sudah berjalan satu kali dari arrival time ke-8 ke 9. Dengan P6, P5, P4, dan P1 masuk ke dalam antrian. Lalu, karena sisa burst time P2 adalah 5, maka arrival time selanjutnya adalah 14, sehingga P2 selesai diproses. Pada arrival time ke-14, siapa yang diproses? Kita lihat di arrival time ke-9. Siapa prioritas yang lebih tinggi di selanjutnya? Yaitu P4 dengan burst time 4 dan prioritinya 2, dan P6, P5, P1 masuk ke dalam antrian. Arrival time selanjutnya adalah 18, karena sisa burst time dari P4 adalah 4. Nah, siapa yang akan diproses selanjutnya? Yang akan diproses selanjutnya adalah P1, karena prioritasnya 3 dengan burst time-nya 9. P6 dan P5 akan masuk ke dalam antrian. Arrival time selanjutnya adalah 27, dengan P6 yang diproses karena prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan P5. P6 diproses dengan burst time 1 sehingga P5 akan masuk ke dalam antrian. Nah, arrival time selanjutnya adalah 28. Yang akan diproses selanjutnya adalah P5 dengan burst time-nya 2 dan priority-nya 5. Maka P5 akan berakhir di arrival time ke-30. Selanjutnya kita hitung waktu tunggu per masing-masing proses. Yang pertama P1. P1 itu berakhir di waktu ke-18, tetapi dia datang di waktu ke-0 dan sempat berjalan satu kali, sehingga 18 dikurang 1 yaitu 17. Nah, selanjutnya ada P2. P2 dimulai diproses saat waktu ke-8 dan datang di waktu ke-1 dan sempat berjalan 2 kali, sehingga 8 dikurang 4 yaitu 4. P3, karena P3 datang di waktu yang ketiga, tetapi dia langsung diproses dan tidak ada waktu tunggunya, sehingga waktu tunggunya adalah 0. P4 datang di waktu ke-5 dan berakhir menunggunya di waktu ke-14, sehingga waktu tunggunya yaitu 14 dikurang 5 yaitu 9. P5 datang di waktu ke-7 dan berakhir menunggunya itu di arrival time ke-28, sehingga 28 dikurang 7 yaitu 21. P6 datang di waktu ke-9 dan diproses saat arrival time-nya ke-27, sehingga 27 dikurang 9 adalah 18. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu dengan menjumlah waktu tunggunya. Total waktu tunggunya yaitu 69, lalu dibagi dengan berapa proses yang ada, sehingga 69 dibagi dengan 6 yaitu 11,5 satuan waktu. Bisa di next. Selanjutnya ada priority scheduling yang primitifnya. Nah, prosesnya itu adalah di next, melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Masih sama dengan yang non-nya, setiap proses memiliki prioritas masing-masing, masih sama juga dengan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Kalau tadi kita menentukan prioritasnya sama menggunakan FCFS, kalau ini, jika prioritasnya sama, maka yang burst time yang lebih kecil akan diproses terlebih dahulu. Di next. Soalnya masih sama seperti sebelumnya, dengan proses arrival time, burst time, dan priority-nya sama. Lalu kita buat Gantt chart-nya dari proses ini, yang mana yang datang terlebih dahulu, P1 dengan arrival time-nya adalah 0, maka P1 lah yang dulu diproses dengan burst time 10 dan priority-nya 3. Pada waktu yang ke-1, P2 datang dengan burst time 8 dan priority-nya 2, maka yang didahulukan adalah P2, karena priority-nya adalah 2. Maka P1 yang sudah berjalan satu kali, dia akan masuk ke dalam proses antrian dengan menyisakan burst time-nya 5. Jadi P2 yang akan berjalan. Pada waktu ketiga, P3 datang dengan burst time 5 dan priority-nya 1. Kalau kita lihat mana yang lebih tinggi dari keduanya, P2 atau P3, maka yang lebih tinggi adalah P3, karena memiliki priority yang lebih tinggi, yaitu 1. Maka P3 yang akan berjalan, sehingga P2 masuk ke dalam antrian dengan sisa burst time-nya 6. Karena P2 sudah berjalan 2 kali, P1 juga masuk ke dalam antrian. Pada arrival ke-5, P4 pun datang dengan burst time 4 dan priority-nya 2. Lalu kita bandingkan P4 dengan yang ada di arrival time ke-3, mana yang priority-nya lebih tinggi.
P3 prioritinya masih lebih tinggi, yaitu 1, sehingga yang masuk ke dalam antrian yaitu P4, P2, dan P1. P3 tetap berjalan dengan sisa burst time 3. Pada arrival time ke-7, P5 pun datang dengan burst time 2 dan prioritinya 5. Kita bandingkan dengan yang ada di arrival ke-5 pada proses keberapa yang prioritasnya tinggi. P3 masih prioritas tertinggi, maka P5, P4, P2, dan P1 akan masuk ke dalam antrian. P3 pun selesai. Lalu arrival time selanjutnya yaitu 8 karena sisa burst time dari P3. Kita lihat di arrival time ke-7, mana priority yang tinggi setelah priority 1 selesai diproses. Priority tertinggi setelah 1 adalah 2, tetapi kita lihat di arrival ke-7 priority 2 ada 2, yaitu P4 dan P2. Lalu bagaimana? Seperti yang sudah dijelaskan, jika priority scheduling preemptive priority-nya sama, maka tentukan dari burst time yang lebih kecil. Burst time yang lebih kecil akan diproses terlebih dahulu. Jika dilihat di arrival ke-7 antara P2 dan P4 yang burst time yang lebih kecil adalah P4 dengan burst time-nya 4, maka P4 lah yang akan diproses dengan P5, P2, dan P1 masuk ke dalam antrian. Nah, selanjutnya P6 datang dengan arrival time ke-9. Kita lihat prioritas tertinggi masih diperoleh oleh P4, sehingga P4 sisa burst time 3 karena sudah berjalan satu kali dari arrival time ke-8 ke 9, dengan P6, P5, P2, dan P1 masuk ke dalam antrian. Lalu karena sisa burst time P4 adalah 3, maka arrival time selanjutnya adalah 12, sehingga P4 selesai diproses. Pada arrival time ke-12, siapa yang diproses? Kita lihat di arrival time ke-9, siapa prioritas yang lebih tinggi selanjutnya, yaitu P2 dengan burst time 6 dan prioritinya 2. Dan P6, P5, P1 masuk ke dalam antrian. Arrival time selanjutnya adalah 18 karena sisa burst time dari P2 adalah 6. Siapa yang akan diproses selanjutnya? Yang akan diproses selanjutnya adalah P1 karena prioritasnya 3 dengan burst time-nya 9. P6 dan P5 akan masuk ke dalam antrian. Arrival time selanjutnya adalah 27 dengan P6 yang diproses karena prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan P5. P6 diproses dengan burst time 1 sehingga P5 akan masuk ke dalam antrian. Arrival time selanjutnya adalah 28, yang akan diproses selanjutnya adalah P5 dengan burst time-nya 2 dan prioritinya 5, maka P5 akan berakhir di arrival time ke-30. Nah, selanjutnya kita akan hitung waktu tunggu per masing-masing proses. P1. P1 itu berakhir di waktu ke-18, tetapi dia datang di waktu ke-0 dan sempat berjalan satu kali, sehingga 18 dikurang 1, yaitu 17. P2 dimulai proses saat waktu ke-12 dan datang di waktu ke-1 dan sempat berjalan 2 kali, sehingga 12 dikurang 4, yaitu 8. P3, karena P3 datang di waktu yang ketiga, tetapi dia langsung diproses dan nggak ada waktu tunggunya, sehingga waktu tunggunya adalah 0. P4 datang di waktu kelima dan berakhir menunggunya di waktu ke-8, sehingga waktu tunggunya yaitu 8 dikurang 5, yaitu 3. P5 datang di waktu ke-7 dan berakhir menunggunya itu di arrival time ke-28, sehingga 28 dikurang 7, yaitu 21. P6 datang di waktu ke-9 dan diproses saat arrival time-nya ke-27, sehingga 27 dikurang 9 adalah 18. Setelah itu kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu dengan menjumlah waktu tunggunya. Total waktu tunggunya yaitu 67, lalu dibagi dengan berapa proses yang ada, sehingga 67 dibagi dengan 6 yaitu 11,6 satuan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya round robin non-preemptive text. Round robin non-preemptive terus dilakukan berdasarkan tim kuantum. Lalu setiap proses dijalankan oleh tim kuantum yang sudah ditentukan. Proses akan berjalan bergantian berdasarkan tim kuantum. Dan suatu proses round robin non-preemptive dapat dikatakan jika prosesnya memiliki arrival time yang sama. Next. Di sini arrival P1 dengan arrival tim 0 dan BP 10, P2 0 dan BP-nya 8, P3 AP-nya 0 dan BP-nya 5, P4 AP-nya 0, BP-nya 4, P5 AP-nya 0, BP-nya 2, P6 AP-nya 0, BP-nya 1. Next. Di sini kita menggunakan tim kuantum 4. Pada waktu ke 0 datang P1
P2, P3, P4, P5, P6. Karena rival timnya 0 semua. Lalu P1 berjalan sebanyak 4 kali. Lalu P2 mengantri, terus ada P3, ada P4, ada P5, ada P6. Itu P1 ikut mengantri lagi eh, karena burstingnya masih menyisakan yang P1 itu burstingnya 10, waktu perjalanannya 4, 10 dikurang 4 sampai dengan 6. Lalu P2 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-8. Lalu P3 mengantri, ada P4, ada P5, P6, P1, dan P2 ikut mengantri kembali karena masih masih menyisakan. Lalu P3 berjalan sebanyak 4 kali. 4 kali lalu sampai sampai waktu 12. Lalu P4 mengantri, dan P5, dan P5, P6, P1, P2. P3 masih menyisakan, jadi ikut mengantri lagi. Lalu P4 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-16. Lalu P5 mengantri dan berlanjut dengan P6, P1, P2, dan P3. Lalu P5 berjalan sebanyak 2 kali dan P5 bersihnya habis. Dilanjut, jadi P6 mengantri, lalu P1, P2, dan P3. P6 berjalan sebanyak 1 kali sampai waktu 19 dan bersihnya habis. Lalu di P1 mengantri lagi, P1 mengantri, pada P2 dan P3. P1 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-23. Waktu ke-23, ke-23, waktu ke-23, ketiga, lalu kedua mengantri, dan ketiga dan ke-1 masih menyisakan 2. Lalu P2 berjalan sebanyak 4 kali dan P2 pun selesai dan P3 mengantri dan ada P1. P3 lalu berjalan sebanyak 1 kali dan P3 selesai prosesnya. Nah, terus di waktu ke-8 P1 mengantri dan berjalan sebanyak 2 kali dan selesai prosesnya. Waktu tunggu P1 berhenti berjalan di waktu 28 dan P1 berjalan sebanyak 8 kali. Jadi 28 dan 8 sama dengan 20. P2 berhenti berjalan di waktu 23. 23 dan P2 berjalan sebanyak 8 kali. P2 berjalan sebanyak 8 kali, jadi 23 dan 8 sama dengan 15. Lalu P3 berhenti berjalan di waktu 27. Berhenti berjalan di waktu 27. Dia berjalan sebanyak kali doang, dan karena rival punya 3, jadi diambil 4 sama dengan 23. P4 berhenti berjalan di waktu 12 dan karena rival punya 0, dia diambil 0, 12 dan 0 sama dengan 12. Terus P5 berhenti berjalan di waktu 16, diambil rival punya 0, 16 diambil 0 sama dengan 16. Lalu dijumlahkan semuanya jadi 104 dibagi 6 dengan hasil 17,3 atau waktu. Next. Lalu round robin preemptive. Round robin preemptive proses dilakukan berdasarkan tim kuantum. Lalu setiap proses dijalankan oleh tim kuantum yang sudah ditentukan.
Proses akan berjalan bergantian berdasarkan tim kuantum dan suatu proses englobing preemptif dapat dikatakan jika prosesnya memiliki arifal tim yang tidak sama. Next, soalnya sama yang membedakan adalah AT-nya. Yang dimana P1 0, P2 1, P3 3, P4 5, P5 7, P6 9. Next, pada waktu ke 0, P1 datang. Lalu datang dengan bertim 10. Lalu pada waktu 1 P2 datang. Pada waktu ketiga P3 datang. Lalu P1 berjalan sebanyak 4 kali. Dilanjut dengan P2 mengantri. Lalu ada P3. Lalu P1 masih menyisakan bertimnya 6. Lalu di waktu kelima P4 mengantri. Waktu ke-7 P5 mengantri. Dan P2 berjalan sebanyak 4 kali. Lalu di waktu ke-8 P3 mengantri. P1 mengantri, P4 mengantri, P5 mengantri, dan P2 masih menyisakan bersinya. Dia ikut mengantri lagi. Pada waktu ke-9 datang P6. Lalu P3 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-12. Lalu P1 mengantri dan ada P4, P5, P2, P6 dan P3 ikut mengantri kembali karena masih menyisakan bersinya. Lalu P1 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-16. Lalu P4 mengantri, terus ada P5, P2, P6, P3, dan P1 mengantri kembali karena faktornya masih menyisakan 2. Lalu P4 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-20. Waktu ke-20 P5 mengantri dan P2, P6, P3, P1. Lalu pada waktu lalu P2 berjalan sebanyak 4 kali sampai waktu ke-26. Terus P6, P3, dan P1 mengantri. Lalu P6 berjalan sebanyak 1 kali sampai waktu ke-27 dan prosesnya selesai. Dan P3 mengantri dengan P1. Lalu P3 berjalan sebanyak 1 kali dan prosesnya pun selesai. Lalu P1 pun mengantri. Pada waktu ke-28 P1 berjalan sebanyak 2 kali sampai waktu ke-30. Terus waktu tunggu P1 berhenti berjalan pada waktu 28 dan P1 berjalan sebanyak 8 kali. Jadi 28 diambil 8 jadi 20. P2 berhenti berjalan pada waktu 22 dan berjalan sebanyak 4 kali dan P2 datang pada waktu ke-1. Jadi 22 diambil 5 sama dengan 18. P3 berhenti berjalan di waktu 27 dan berjalan sebanyak 4 kali. P3 datang pada waktu ketiga. Jadi 27 diambil 7 sama dengan 20. Lalu P4 berhenti berjalan di waktu 16 dan datang pada waktu kelima. Jadi 16 diambil 5 sama dengan 11. Terus P5 berhenti berjalan di waktu ke-20 dan datang pada waktu ke-7. 20 diambil 7 sama dengan 13. Lalu P6 berhenti berjalan di waktu ke-26 dan datang pada waktu ke-9. 26 diambil 9 sama dengan 17. Lalu dijumlahkan totalnya itu 99 dibagi 6 dan hasilnya 16,5 satuan waktu. Next. Oke,
Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kurang ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.